Halo semua, balik lagi bareng gue Yose Andres di Opsan, obrolan santai, Koordinat Production. Nah, di episode 1 ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Bang Afrido Irawan. Nah, beberapa dari kita kan nggak tahu nih Bang Afrido Irawan ini siapa sih sebenarnya. Nah, kita pengen tahu lebih dalam nih, Bang Afrido Irawan ini siapa sih sebenarnya Bang? Boleh dong cerita-cerita bareng Yose hari ini, Abang tuh siapa? Kita mungkin bakal lebih bahasnya tentang nanti sesuatu yang akan boom banget nih yang kita akan bawakan buat teman-teman yang buat edukasi juga. Nah, pertama kita bakal kenalan dulu sama Bang Afrido. Bang Afrido siapa sih sebenarnya Bang? Asalnya dari mana? Lagi sibuk apa sih sekarang Bang? Oke, makasih ya lu sebagai host di sini ya. Pertama gue dari orang biasa-biasa doang nih. Dari asal gue dari Bukit Tinggi dan mengemban akademik gue di Universitas Dharma Andalas. Dan alhamdulillah kesibukan gue hari ini sebagai aktivis kegiatan organisasi gue di Badan Eksekutif Mahasiswa yang alhamdulillah dia manahkan sebagai Presiden Mahasiswa. Oke. Kalau kita bicara tentang Presiden Mahasiswa berarti Abang udah pasti dong tahu tentang kepemimpinan. Nah, kebetulan tema kita itu adalah cara menumbuhkan rasa kepemimpinan pada Gen Z atau generasi masa kini yang muda-muda banget nih. Nah, kalau kita langsung dari ke tema kan nggak bagus. Aku mau nanya dong, kalau menurut pribadi Abang leadership itu apa sih? Oke, makasih. Sebelumnya gue cerita dulu nih, gimana gue bisa tap ke leadershipnya gimana. Gue juga ikut jembatan estafet organisasi dulu. Sebelum gue mendapati amanah seperti ini, gue juga aktif juga dulu di himpunan, terutama ikut turut aktif di himpunan. Di himpunan gue kan jurusan ilmu komunikasi. Dan gue lanjut di Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai angkatan muda. Yang semasa itu presiden mahasiswanya masih Bang Fajri namanya. Dan gue berproses di BEM di sana dan alhamdulillah dapat persetujuan dari himpunan. Dan yang lebih menariknya, ketika akhir masa presisi dari Bang Fajri dulu, gue didorong nih, karena gue memiliki integritas, dikatain oleh publik, dari kita dapat katakan Ormawa ya, organisasi mahasiswa selingkup Universitas Dharma Andalas. Pertama gue nggak percaya diri nih, apa benar nih seorang Afrido Irawan memiliki integritas, karakter yang bagaimana yang diinginkan oleh organisasi mahasiswa. Terus gue bertanya dong, apa sih keuntungannya untuk mendorong gue? Yang pertama, gue setiap mengambil keputusan nih Yos ya, selalu berani dulu, nggak mikirin ini bakalan gagal nggak sih, bakalan berhasil nggak sih. Gue nggak mikir arahnya ke sana dulu. Ya udah kita ambil kesempatan. Bagi gue apa yang kesempatan yang bisa kita ambil, ya udah itu kesempatan anugerah buat kita. Kita gue memberanikan diri berkat dorongan salah satu dari senior gue juga. Ya udah gue ambil aja kesempatan itu. Jarang kesempatan itu ada buat kita. Ya udah gue ambil, gue coba berkontestasi waktu itu. Tahapan pemilihnya demokrasi ya. Dan gue didorong juga di sana oleh beberapa himpunan dan beberapa UKM juga ngedorong gue untuk naik sebagai calon presiden mahasiswa. Alhamdulillah gue pahami peta koalisinya gimana. Kita kan harus tahu peta koalisi, kan kita bicara politik nih, bicara kontestasi pemilihan pimpinan organisasi kampus tertinggi. Udah gue pahami dulu. Jujur gue masih basic dasar, gue nggak ngetahui peta politik ini bagaimana, pemimpinannya bagaimana. Gue pelajari lebih dalam nih dalam waktu singkat 1 minggu doang. Berarti kalau dilihat dari apa yang Abang sampaikan ini, kita bisa cakup kalau seorang pemimpin itu harus berani ya. Iya, benar. Berarti harus ada juga ada yang namanya peluang. Kita melihat peluang Abang maju sebagai presiden mahasiswa. Nah, tapi kan kalau dilihat secara lingkupnya nih, kita bahas ke yang dikit-dikit aja, yang di sekitaran kita aja. Nah, kita lihat sekarang ini kan Gen Z. Kalau di Gen Z tuh sekarang ada yang bilang tuh Gen Z tuh mental tempe, mental yang nggak bisa ngapa-ngapain. Sering banget, kadang ada beberapa kasus kayak Gen Z itu baru kerja 3 bulan 4 bulan kayak udah mental aku kena nih, mental aku nggak bagus nih. Jadi kan itu tertanam di kita Gen Z itu seperti apa. Kalau lihat seperti abang bilang tadi, berani mengambil kesempatan, berani untuk melakukan apapun itu, mencoba lah intinya kan. Nah, tapi kalau dari gambaran Gen Z sekarang, kita nggak bisa menggambarkan Gen Z yang seperti itu. Kalau menurut Abang, apa sih yang harus dilakukan Gen Z itu supaya bisa memiliki mental seperti Abang tadi, dari pengalaman Abang tadi? Sebenarnya simpel nih sih. Gue kalau untuk menerapin ke semua orang bakal nggak mungkin. Karena persepsi orang masing-masing pasti berbeda-beda. Ada orang pemikirannya yang apatis, yang ambisius, dan optimisme yang segala macamnya. Bagi gue, yang hal terutama yang harus kita tingkatkan itu kesadaran di diri kita sendiri. Ntar ke depan kita mau gimana? Lu ke depan mau jadi apa sih? Lu mau hidup lu stuck gini doang atau gimana? Yang terutama itu kesadaran bagi gua. Yang kedua, rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Menurut gua, rasa ingin tahu yang lebih tinggi gimana sih
apa sih basic di diri lu, soft skill diri lu yang bisa lu kembangin, karena setiap masing-masing orang punya soft skill juga ya, terutama bicara Gen Z nih, kan kita lihat bukti lapangan nih ya sih ya. Gue juga kelihatan juga Gen Z yang bisa dikatakan budidaya malas membaca, budaya lebih mendahulukan budaya malas dibandingkan berpikirnya segala macam. Menurut gue itu nggak semuanya benar. Nggak semuanya benar, tapi kalau kita lihat dari data memang ada ya yang seperti Memang itu. ada, benar, memang Tapi ada. kalau kita lihat secara jauh lagi, menurut Abang, apa sih yang harus ditanamkan dalam Gen Z itu supaya budaya malas, budaya belajar, dan budaya untuk mencoba? Sekarang kan yang sering dibicarakan itu adalah masalah mental pada Gen Z. benar. Gimana sih cara kita memupuk supaya mental itu jadi kuat, supaya mental itu mau tempur kemana aja gitu, jadi kita dilempar kemana aja, kita bisa. Nah, bagi gue lebih rajin hadapi masalah. Menurut gue, kebanyakan orang ketika dapatin masalah selalu stuck dan lari dari masalah tersebut. Padahal yang lebih menariknya nih sih, kalau kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita stuck di masalah itu dan pimpinan kita nggak ada solusi yang kreatif, inovatif dan lainnya, menurut gue tuh nggak cocok jadi pemimpin deh. Kalau kita bicara tentang pemimpin, ini ada tipikal 4 pemimpin yang idaman sih menurut gua, terutama untuk Gen Z. Yang pertama, untuk mempengaruhi bagaimana Gen Z itu lebih ambisius lagi dalam dunia masing-masing sektornya. Kan kita banyak sektor yang bisa kita kembangin, ada entrepreneur, ada entertain juga, dunia politisasi, dunia aktivis juga, organisatoris, banyak lainnya juga yang bisa kita kembangin. Terutama aktornya yang harus kita cari gimana untuk mempengaruhi orang banyak, audiens ini gimana. Cara terapan komunikasi kita untuk mempengaruhi orang itu gimana sih? Yang lebih strategiknya gimana? Berarti yang kita, perlu kita pelajari pertama. Kalau menurut Abang kayak gitu, berarti kita harus melihat dulu tokoh siapa yang kita harus tiru gitu ya. Benar. Kalau kita misalnya melihat salah satu tokoh gitu, oh bapak ini bisa nih jadiin contoh di dalam ini nih. Kita lihat ini dari segi kepemimpinan seperti ini kita bisa tiru. Jadi kita harus memiliki tokoh panutan jatuhnya ya. Benar. Sebelum memimpin apapun itu ya. Tapi kan memang benar yang Abang katakan itu. Nah, kita coba kita agak jauh lagi kita masuk ke dalam. Terus apa yang harus dilakukan supaya generasi muda itu sudah nih yang ditanamkan seperti Abang bilang tadi, harus memiliki contoh, harus memiliki apa yang mental-mental kayak gitulah. Nah, tapi ini udah diterapkan nih. Tapi kan pandangan atau image buruknya itu udah ditanam, udah kelihatan, udah tergambar gitu di orang lain tuh. Gen Z ini kayak gini nih, leadershipnya nggak bagus nih. Bagaimana sih kita menghilangin citra buruk itu? Sekarang kalau dari ide-ide yang Abang kasih ini kan udah bagus tuh. Nah, caranya kita ngilangin image buruk itu gimana? Supaya kita tahu dan tergambar juga kalau kita sebagai Gen Z itu kan nggak kayak gitu. Kita juga bisa berjuang, mental kita juga bagus. Gimana sih kalau dari Abang tuh gimana sih supaya kita menghilangin mental-mental kayak gitu, image-image yang kayak gitu? Ada nggak saran dari Abang tuh? Ada. Ini ada cerita menarik nih sih. Ya boleh Bang. Kita nggak perlu jauh-jauh untuk bicara tentang pedoman kita, kiblat kita kemana. Nggak perlu jauh-jauh, lingkungan sekitar kita doang. Contoh gue ada cerita nih bagi bagian gue. Dulu ketika gue lagi berproses di BEM, gue orangnya lebih gak peduli tentang inovasi yang arahnya lebih ke depannya, lebih efektifnya gimana. Yang penting bagi gue clear hari ini ya udah. Pokoknya gue mau clear hari ini, kedepannya bicara nanti doang, masalah waktu yang akan jawab. Dan gue dapat pandangan dari senior gue, yaitu masa presiden mahasiswa yang lama, Bang Fajri. Beliau banyak ngajarin nih, lu banyak pengalaman yang bisa lu ambil di sini. Lu nggak perlu jauh-jauh dulu kemana lu ambil pengalaman. Cukup bicara tentang ruang lingkup Universitas Dam Randala saja. Problematiknya lebih eksklusif, lebih menarik di sana yang bisa lu kaji di sana. Contoh aja tahap kaderisasi masing-masing himpunan itu bagaimana. Setiap himpunan itu berbeda loh masalah kaderisasinya. Lu lihat tuh peluang menariknya di mana di sana. Dan lu sebagai BEM menetapkan diri sebagai BEM gimana untuk mengakomodir sebuah himpunan tersebut. Ketika himpunan itu mengalami problematik yang problematiknya stuck, gak ada pemikiran inovasi untuk pengambilan keputusan yang strategik. Lu kaji dulu tuh bagian yang di sana. Oke, gua pikir dulu, gua lebih nggak mau mikir itu dulu Bang. Gua lebih mikirin hari ini clear, ya udah clear aja Bang. Ya udah, yang gua dapatkan dari tokoh seorang Bang Fajri ya, beliau sabar orangnya pertama. Kesabaran itu kunci terpenting untuk menghadapi seseorang, untuk mempengaruhi seorang arah lebih maju. Kesabaran itu terpenting menurut gua. Yang kedua, cara tahapan kita komunikasi memasuki mendoktrinisasi mereka itu memenuhi perjuangan yang ekstra menurut gua, didampingi dengan kesabaran dan tahap-tahapan inovasi yang terbaru, pemikiran kreatif yang terbaru, pengambilan pembacaan masalah yang terbaru itu
harus kita rajin-rajin budaya membaca. Kan kita Gen Z emang jarang, dikatakan literasinya sangat minim ya. Ya. Terlebih kita nggak usah jauh-jauh nasional deh. Kita baca Sumatera Barat aja. Oke. Persentasi untuk Gen Z budaya literasinya itu sangat minim. Sangat minim, ya. Bagaimana kita akan maju kalau kita membudayakan budaya malas? Kita nggak akan pernah membaca ini segala macam, kita malas untuk baca. Oh, pemikiran kita harus diasah melalui apa? Pemikiran untuk ingin tahu kan? Iya. Landasannya mana, wadahnya mana? Oke. Rajin untuk membaca, rajin untuk menganalogikan pemikiran yang strateginya bagaimana. Itu sih menurut gua. Jadi kalau dari apa yang Bang pandang ini, udah kelihatan nih Gen Z itu harus gimana, Gen Z itu harus seperti apa. Tapi seandainya mental seperti itu yang udah dipupuk dari awal, udah Bang gabungin dengan ide-ide Abang nih. Terus kalau tiba-tiba kita lempar ke suatu organisasi atau perusahaan atau apa gitu, Abang yakin nggak dengan tips-tips yang Abang berikan itu bisa nggak sih mereka setengah lah jadi seperti Abang atau seperempat jadi seperti Abang? Kemungkinan nggak ada seperti itu. Kalau lu tanya gue ya, gue optimis ya. Optimis ya. Tetap optimis. Apapun problematiknya, kita nggak bakal tahu problematik kedepannya bagaimana ya sih ya. Yeah. Cuman gue selalu netapin optimis dan rendah hati. Ketika lo dapat problematik yang di luar batas lu gimana nyikapinya gimana? Oke, itu berarti jadi diri sendiri lagi ya? Balik dari diri sendiri lagi, karena kita percuma sih, kan banyak nih leadership yang nerapin teoritis. Yeah. Bahkan lu googling pun udah jutaan website yang lu lihat gimana tentang materi kepemimpinan. Yeah. Cuman alhasil apa sih? Banyak kok yang orang yang gak pede dengan dirinya, Yeah. gak mau ngembangi soft skillnya bagaimana. Banyak kok, gak usah nasional, Sumatera Barat pun masih urgensinya Yeah. untuk pengembangan soft skill masih rendah sih. Itu sih menurut gua. Pribadinya gimana? Pribadinya gimana gitu? Oke. Nah, sekarang kalau kita udah aku kan udah ulik-ulik banyak nih tentang Abang tadi, tentang pemikiran Abang tentang kepemimpinan seperti apa, Gen Z seperti apa. Kalau kita kerucutkan aja, Abang ada nggak pesan buat teman-teman yang lagi nonton, yang lagi nyaksin video ini? Ada nggak pesan yang supaya kena gitu sama mereka, kayak kalau Gen Z itu harus seperti ini, kalian tuh harus punya kayak gini gitu? Boleh dong kasih pesan dan pesan yang bisa tertanam di pikiran mereka dan hati mereka. Tolong dong Bang. Siap. Menurut gue ya, Gen Z. Kita kalau bicara Gen Z, generasi milenial. Lu tahu nggak generasi milenial ini tahapannya sama siapa? Pemuda kan? Iya. Kalau kita bicara tentang pemuda, identiknya sama siapa? Mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa, lu tahu nggak mahasiswa ini dikategorikan, diikonikan sebagai apa? Agen perubahan. Iya, agen. Itu masih banyak yang belum tahu nih tupoksi dari sebagian mahasiswa ini sebagai apa. Yang banyak kan ketahuan orang kuliah pulang semuanya sebatas itu sebagai mahasiswa. Padahal kita akan menciptakan macam-macam sektor yang inovasi yang baru. Itulah mahasiswa sebagai agen perubahan. Lu pernah dengar kata Soekarno nggak? Beri aku 10 pemuda, Ya. maka akan kuguncangkan seluruh dunia. Siap. Siap kan? Siap. Maka dari itu, gue yakin dan percaya kalau kita bisa mengembangkan sebuah organisasi dengan kepemimpinan yang ideal, ada tahapan pemimpinan yang ideal. Yang pertama strategik, menurut gue ya, perspektif gue strategik. Yang kedua kredibel, yang ketiga penuh semangat, dan yang terakhir ada inovatif. Inovatif. Oke. Itu yang perlu kita pelajari di dunia kepemimpinan ini. Nah, teman-teman udah dengar kan dari Bang Afrido Irawan gimana tipsnya dan apa yang harus dilakukan? Hari ini tuh kayak spesial banget karena beberapa hal yang kita bisa simpulkan bersama-sama kalau menjadi seorang pemimpin dan Gen Z itu kayak harus gimana ya, teman-teman. Kalau dari aku tangkap sih dari Bang Afrido sampaikan tadi, ini perspektif pribadi aku tentang Gen Z yang dari apa yang Bang sampaikan. Intinya sih harus berani mencoba ya, teman-teman. Jangan terlalu memikirkan kata-kata orang lain, jangan terlalu memikirkan apa pendapat orang lain. Cobalah untuk menjadi diri sendiri dan berani maju, kawan-kawan. Terima kasih Bang Afrido udah menyempatkan waktu hari ini di Potsan, di obrolan santai di Koordinat Production. Terima kasih Bang Afrido. Oke. See you guys. See you.